Sejujurnya gue bingung juga. Kalah makan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan-ponakan, ketemu lagi dengan Om Wen. Di hari ini, hari yang sangat spesial. Kembali spesial. Tiap hari atau tiap minggu di Om Wen pasti spesial. Karena bintang tamunya spesial. Di sini sih enggak ya penonton-penonton. Biasa-biasa aja ya. Dan hari ini kita kedatangan kembarannya Om Wen. Lahir di tanggal yang sama tapi di tahun yang berbeda. Punya mungkin kesamaan ciri-ciri fisik. Udah bisa nebak dong. Jarwo Kuat. Om. Bukan om. Indro Warko. Om Indro, terima kasih sudah hadir di Om Wen. Ini luar biasa sekali. Deg-degan sebenarnya menghubungi Om Indro untuk bisa mampir datang ke Om Wen. Tapi alhamdulillah Om Indro mau mampir ke sini. Siap. Ya bapak kan tidak bisa itu duaan. Oke, Om Indro, kita ngobrol santai. Om Indro udah melanglang buana di dunia komedi, semua udah dirasain. Manis, pahit, getir, semuanya udah dirasain. Entertainment udah dirasain, udah pastilah. Hobi motor juga nih. Ini maaf nih, Om Indro, mau nanya dong. Itu menurut Om Indro, Harley Davidson itu anaknya David yang keberapa ya? Jadi Harley Davidson itu sebetulnya bukan anaknya David, Pak. Oh, bukan anak. Dia anak tiri. Oh, anak tiri. Haji Somad, Bapak. Haji Somad. Tapi keluarga sehat ya, Om? Insya Allah. Dengar kabar berusaha. Mulai nge-gym lagi. Iya. Di usia Om yang ya baru 36, tapi semangat ya. Iya. Kok enggak juga. Berapa sih Om sekarang? Jangan suka bikin hidung kembang kempis. 56 saya. Kali 56 aja nggak percaya, apalagi 36 ya. Iya, gue yang ngebohongin, gue dibohongin. Iya, gue nggak percaya. Sekarang Om Indro berapa? 65. Wah, alhamdulillah. Terus kepikiran lagi buat nge-gym. Senang ya 65 makin deket ya. Senang. Enggak, mereka tuh tepuk tangan sambil mikir, "Duh, nyampe gak ya?" Iya loh. Ini luar biasa 65 tahun tapi Om masih mikirin kesehatan terus mau mulai nge-gym lagi. Alasannya karena nge-gymnya? Ya. Sebetulnya lebih karena kesehatan ya. Aku punya gula. Aku juga ada di rumah. Ya. Di sini juga ada. Aku sih. padahal typo loh, bukan punya gula akhirnya. Typo. Punya gila. Ada penyakit gula. Ya, ada itu dan beberapa kali orang bilang, dokter bahkan yang paling gampang sebetulnya olahraga lagi deh. Karena aku memang kemudian menjadi gila. Gila. Gue jadi ketularan. Gue tuh kena gula agak nggak terkendali itu kemarin gara-gara COVID. Nah, karena itu terus kemudian pakai suntik aku. Jadi bilang udah suntik aja masih agak terus harus dikendalikan terus. Nah, dokter bilang lu mendingan olahraga deh. Karena di statusku yang lama itu terjaga banget dalam kurung ada tulisannya dalam kurung olahraga. Tapi memang kan dari dulu aku olahragaku rutin gitu. Apa olahraga Om dulu tuh? Sebetulnya gampang ya, jalan kaki. Oh iya betul. Jalan kaki sama beban dikit gitu. Tapi ternyata itu menjaga banget. Memulai untuk olahraga lagi di usia Om Indro, 65 tahun itu kan susah Om. Biasanya maaf nih. Mayoritas gitu orang tua mikir udah yang penting gue tinggal menikmati hidup. Berleha-leha di rumah, misalkan gitu ya. Kalaupun ada aktivitas ya aktivitas seadanya lah. Nggak nge-gym gitu. Gimana mulainya? Kita aja yang muda kadang-kadang males. Gini. Ya sebetulnya mulainya motivasinya itu kepengen sehat sih ya. Karena gula kan ibu dari segala penyakit ya.
deg-degan juga, ngeri juga. Sementara kan boleh dibilang anakku belum mentas yang 2 lagi kan, Mas. Iya kan, jadi wah gua harus terus berusaha sehat untuk bisa nemenin mereka, bisa ikut apa ya, ikut kalau orang Jawa bilang tutwuri hanggerayangi handayani ya. Hanggerayangi. Tapi sampai sekarang kan masih musim tutwuri hanggerayangi, dari belakang gerayangin. 10%, 15%. Iya benar. Gitu. Maksudnya masih ada keinginan lah untuk melepas atau menemani atau ada pada saat kedua anak Om Indro yang belum menikah, Mbak Put sama Mas Harley. Di pelaminan mereka gitu. Iya. Nah, ini ngetrit 3 anak Om Indro. Mbak Hada, Mbak Iput sama Mas Harley. Ini kayak kalau aku lihat kan karakternya beda-beda banget. Beda-beda banget. Itu ngetritnya gimana Om Indro? Ini yang sebetulnya kalau aku boleh ngomong, sebenarnya aku agak gagal sih menurut aku. Ini ada ceritanya. Kenapa? Ini terjadi kemudian setelah aku ditinggal istriku. Gitu ya. Jadi selama ini karena kesibukan kita, ya dulu gue juga sama kayak lu kali ya, sibuk banget kayak gitu. Nah, mendelegasikan akhirnya kepada istri. Ya kan? Cara ngedidiknya adalah cara ngedidik istri kita, walaupun sebetulnya kita nge-treat juga melalui istri. Jadi misalnya gini, itu si Putri mau ada undangan apa tuh ulang tahun anaknya di kafe lagi kayak gini. Temenin lah. Nggak ini, atau ya dicek lah kayak gitu, kayaknya belum saatnya sih dia gitu misalnya gitu. Ya udah, pelaksana lapangannya kan istri, komunikasinya istri, sehingga kita secara nggak sadar menjadi nggak ngerti apa yang dilakukan istri kita kepada anak satu persatu komunikasinya, dan itu terjadi ketika istriku nggak ada. Susah komunikasinya sama anak-anak. Karena kemudian menjadi beda. Ini mungkin untuk teman-teman untuk lo segala macam. Ini yang harus kita waspada ini. Jangan kayak gua. Jadi sedikit-sedikitnya mesti tetap komunikasi lah sama anak. Jangan sampai melalui istri doang kayak gitu. Karena bukannya istri nggak bisa, tapi justru kita yang nggak bisa kayak istri gitu. Itu yang aku alamin sih ya. Apalagi anakku udah gede-gede saat nggak ada istri gitu. Jadi keterlibatan Om Indro pada saat kemarin ternyata dirasakan kurang, sehingga ketika udah nggak ada bunda, Om Indro malah bingung untuk bagaimana akhirnya bisa ngobrol sama anak-anak. Kadang-kadang aku merasa kayak dilawan kayak gitu. Salah ya. Artinya itu gitu. Menurut aku sih komunikasi deh. Komunikasi, bagaimana kita yang tidak terbiasa bagaimana berkomunikasi. Buktinya dulu ada bini gue sih smooth aja tuh, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Gitu. agak surprise ya, agak shock ya dengar. Enggak, karena ini sih jadi apa ya? Jadi pengingat juga buat aku sih Om. Jadi catatan ya. Jadi catatan khusus juga buat aku, karena memang ya mungkin kita berada di posisi sebagai pencari nafkah, bekerja tiap hari, and then kayak mungkin kita merasa bahwa ya udah kita bagi tugas nih sama istri yang ngurusin anak-anak, tapi yang kita lupa kadang-kadang, dan ini pun yang terjadi sama aku, makanya aku berusaha sebaik mungkin gimana caranya tetap nyempetin waktu komunikasi sama anak-anak. Ada satu hal yang ya kontradiktif sih memang ya. Jadi gini, misalnya dulu anak-anak kecil aku bawa ke Dufan misalnya ya, atau bawa ke mana tempat. Dulu belum ada foto deh, Ben. Belum ada handphone yang bisa foto-foto segala macam. Itu aja udah ribet. Kenapa? Karena gua ngelayanin orang tanda tangan. Jadi anak-anak selalu, papa nih tanda tangan, jalan-jalan. Nggak merasa punya bapak, karena bapaknya ngelayanin orang lain gitu.
Tapi kan susah ya. Susah. Kita sebagai entertainer Itu gitu, ngerasa. mereka majikan kita gitu loh. Betul. Gitu kan. Kita kayaknya harus ngelayani mereka. Nah, itu tuh hal-hal yang ya kontradiktif lah. Itu terjadi gitu. Ya. Itu yang mungkin di luar sana orang nggak kepikiran loh. Ya. Bagaimana susahnya kita di keluarga sementara kita harus ngelayanin penggemar, anak-anak tersingkirkan. Kayak gitu. Ini omongan Om Indro bisa jadi pengingat dan juga pembelajaran buat aku dan juga buat yang nonton, ponak-ponakan yang nonton. Nah, tapi gini, apa yang Om Indro lakukan setelah mengetahui bahwa oke, ada yang miss di sini, gua harus perbaiki ini. Aku harus belajar benar-benar. Aku harus mau korban untuk belajar menyelami. Kadang-kadang setua ini kadang-kadang waktu muda dulu emosional, tua kadang-kadang lebih emosional loh. Kalau itu anggota keluarga kita ya. Betul. Ya itu yang mungkin harus ini aku kurangin. Jadi aku harus benar-benar belajar, bukan hanya sekedar emosionalnya. Jadi aku harus pelan-pelan gimana nyelami anak ini satu-satu, gimana ngobrol dari hati ke hati sama anak-anak itu. Karena mereka kan udah gede-gede, udah dewasa. Yang paling kecilnya umur 30 tahun gitu. Si Harley itu umur 30 tahun gitu. Ya kan. Lo umur berapa? Umur berapa sobat tebak? Oke. Ya biar bagaimanapun Om Indro tetap berusaha untuk catch up di situ lah ya. Bagaimanapun mereka anakku. Ya. Ini akan kita bawa untuk kita pertanggungjawabkan dunia akhirat anak kita kan gitu. Jadi ya kita pertipis lah kesalahannya gitu. Batasan boundary-nya juga kita pangkas supaya pelan-pelan benar. Itu bisa kembali. Tapi menurut aku itulah seninya orang tua ya. Agree. Ya kan, seninya orang tua. Nggak mungkin juga ada orang tua yang smooth terus gitu. Iya. Kalau orang tuanya smooth biasanya anaknya juga smooth. Iya, karena memang bunyinya oe kan. Oe itu katamu. Iya. Benar. Nah, gimana? Om ini seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Nah, kalau bahasan buka prakteknya sekarang nggak di YouTube, tapi di media sosial. Nih. Oke? Paham? Lanjut ya nontonnya. Selamat menikmati. Keren Om Wen. Om, punya klub motor kan? Black Angel. Ya. Tergabung di Black Angel. Hanya Black Angel aja atau? Jadi gini, klub motor tuh di dunia ada 3 tipenya. Oke. Satu tuh klub hobi, kayak aku bikin HDCI. Itu HDCI aku yang mendirikan. Itu untuk hobi. Jadi sebetulnya hobiis. Kadang-kadang orang udah nggak punya motor, tapi karena dia hobiis dia bisa aja menjadi anggotanya. Harusnya begitu. Dulu aku niatnya seperti itu. Jadi anggotanya orang. Ada lagi anggotanya motor dan orangnya. Nah ini namanya klub marketing tools. Jadi biasanya dealer. Lo begitu punya Harley, lo boleh jadi anggota kita. Dan kita kasih ada diskon, ada apa gitu. Gitu, marketing tools. Dan satu lagi namanya MC. Sebetulnya dari segi nama motorcycle club biasanya. Cuma ini memang pakai hierarki. Itu yang kita kenal kalau di luar negeri ada yang gangster, ada yang. Nah, kalau itu sebetulnya budaya ya. Ininya budaya. Basicnya. Nah, Black Angels itu seperti itu. Black Angels itu MC. Mungkin sama kalau sekarang sama 1% atau segala macam ya. Nah, karena budaya dan budaya kita tuh sebetulnya guyup kan. Bukan kalau budaya sana kan memang kita harus bertahan kan. Gua harus singkirin penduduk asli, ya kan. Indian itu gue singkirin, gua harus superior gitu. Nah, di sini nggak ada, kita penduduk asli semua, ya kan. Nah, seperti misalnya mohon maaf, Brotherhood 1% itu, mereka basicnya orang Sunda. Jadi di mana-mana tuh sopan satunya Sunda banget kayak gitu. Biar lu ke Medan juga, kemana-mana teh?
gitu kan. Nah seperti itu. Nah dari 3 ini, maaf Om Indro, aku potong dari 3 ini. Menurut Om Indro, prediksi masuk ke yang mana? Sejujurnya gue bingung juga. Gue udah pakai lagi. Enggak, artinya maksudnya gini. pengen ngebanggain gitu. Emang Hey, gue tadinya nggak bangga sama prediksi. Gue gara-gara voli gue bangga sama prediksi loh. Beneran loh. kalah. Biar kalah tapi mereka bisa semua. Gila loh, itu bisa jadi sebuah entertainment sekaligus olahraga yang keren menurut gue. Wah salut banget itu. Bener gini, gue nggak alamis. Bener. Iya. Tapi maksud aku itu Om ngeliat prediksi itu sebenarnya apa sih? Prediksi sih menurut aku sebuah klub yang seneng-seneng aja ya. Fun gitu. Sebuah klub fun yang nggak mengkhususkan benar bahwa I'm a bikers gitu. Enggak kayak gitu. Emang bukan biker sih. Iya, Motorannya gitu. aja ya setahun 2 kali lah. Kalah makan obat. Ya namanya juga prediksi Om. Emang nggak bisa. Kalaupun makanya motoran. dulu gue dibilang itu. Mau masuk prediksi, gue yang pasti aja jangan diprediksi gitu. Nggak ada yang bisa Om. Nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Tapi semakin lama semakin nyenengin sih menurut aku. Iya Om yang berada seru di luar nih. sih ya. Seru. Kalau yang berada di dalam sih ya pusing-pusing Seru juga. nih, Seru sih maksudnya. Gila nggak, anak Black Angel 1 ada di situ tuh. Iya. Si Ya Om Tepi kan. Stevie. Hah? Iya. Di Om Stevie hitam. Iya. Kalau di Black Angel sangar. Iya. Ya prediksi pakai Dan- baju dan madrasah dia- gimana ceritanya? Dan dia real bikers. Dan pengalaman kita prediksi waktu kita riding di Amerika. Itu waktu kita mau ke Joshua Trees sempat ditahan sama rangersnya. Sempat dikejar sama rangersnya. Iya. Rombongan kita. Terus di stop, tidak diperbolehkan masuk ke area Joshua Tree karena mereka pikir kita gangster. Jadi gini sebetulnya ya, ini yang membuat kok kalau orang di luar sana kemudian menjadi paham itu. Yang tadi aku bilang HDCI, ya yang aku buat ya, aku contohnya aku buat HDCI itu klub hobi. Penandanya apa? Kartu anggota, ada ART segala macam. Marketing tools, penandanya apa? Kartu anggota, walaupun juga harus punya motornya. Kenapa? Karena kartu anggota ini ada benefit dari sini. MC, penandanya apa? Color itu vest. Jadi ketika mereka melihat orang pakai vest, dia mikirnya colors. Dan dia mikirnya kalau colors ada hierarki. Dan hierarki itu kemudian menjadi sebuah kekerasan. Kalau di luar sana. Kayak gitu. Dan walaupun itu ini apa? Itu kodok buduk. makasih Om Indro. Makasih Om Indro, makasih. Nggak diundang lagi gua. Makasih Om Indro, makasih. Iya. Ini aku baru tahu juga nih Om Indro. Ini mumpung ada Om Indro lah ya, paham betul tentang motor lah. Iya. Aku kurang paham nih. Tidak boleh ada 3 layer. Waktu kita sebenarnya ya riding di Amerika tuh tidak boleh ada 3 layer kayak gini. Minimal katanya harus 2. Karena kalau udah 3 layer tuh ya itu jatuhnya lu udah berani untuk nunjukin diri kalau lu tuh gangster. Iya. Bisa jadi gangster, klub motor yang gangster atau ya memang kayak orang mau ngajakin tarung aja gitu. Ya sebetulnya itu bukan jadi patokan. Oke. Memang benar bahwa selalu gangster itu 3 layer. Memang benar, tapi kita bukan nggak buat gangster-gangster. patokan. Bukan buat patokan. Cuma mereka masyarakat umumnya kemudian beranggapan seperti itu. Jadi begitu 3 ini wah ini gangster nih. Tapi gini. Ya itu kan yang terjadi di dunia. Ya. Ya buktinya sekarang banyak sekali hampir semua klub semua pakai vest kan kayak gitu. Ya bukan kemudian saya bilang ya nggak ngerti aja bukan. Tapi ya gini loh, di kita begitu-begituan nggak jadi masalah akhirnya. Gitu kan. Jadi mau lo MC kek, mau klub hobi kek nggak ada masalah. Yang penting itu kita di jalan.
kita warga negara biasa. Kita bukan siapa-siapa, kita harus bareng sama pemakai jalan yang lain. Kita sedikit flashback nih Om, dari dunia motor kita ngomongin dunia komedi, Om Indro. Warkop. Yep. Sebenarnya pertama kali terbentuk tahun 23 September, ini pertama siaran ya, kemudian memakai nama Warkop Prambors dulu kan kita di Radio Prambors. Warkop Prambors itu pada tanggal, ini dari senior gue langsung nih, dari pendirinya Rudi Badil. Ternyata 23 September tahun 73. 23 September tahun 73. Berarti hari ini tepat tanggal 23 September berarti Warkop berulang tahun ke 50 tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat Warkop. Terima kasih, bukan main. Taruh di sini. Terima kasih lo, persis banget kayak kue lo. Emang kue? Oh, kirain styrofoam. Tahu gitu nggak usah dikeluarin sih kue. Terima kasih banget, terima kasih. Ini 50 ya tahun dan dipisahkannya oleh maut. Luar biasa. Makanya aku suka gini. Ya, dulu sih, nih maaf nih Om, maaf aku potong. Dulu Cagur tuh mimpinya sama. Semua kayak grup lawak mimpinya sama. iya. Pengen seperti Warkop, dipisahkan oleh maut. Tapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Gimana nih Om dan teman-teman Om bisa bertahan begitu luar biasanya? Mungkin kalian siap sih jadi pelawak. Kita kan enggak. Kita kan tadinya siaran. Bahkan pertama siaran itu mengenai pencipta alam. Karena kita semua pencipta alam semua. 2 kali siaran enggak happening, ganti. Ya itu karena mereka juga aktivis. Ganti siaran seolah-olah ini warung kopi. Kenapa warung kopi? Karena di warung kopi saja ada demokrasi, di tempat lain nggak ada gitu ceritanya. Nah itu ngomong kayak lagunya, ngobrol di warung kopi, nyentil sana sini kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu yang akhirnya dilakukan ternyata happening banget. Ternyata kemudian Jakarta itu, maaf kalau malam Jumat itu pas waktunya itu sepi tuh. Kenapa? Karena pada nonton, pada dengerin radio gitu. Dulu kan TV juga cuma satu, itu aja kan acaranya ya radio lah anak-anak muda yang lebih seneng kayak gitu. Jadi itu berangkat dari semua cuma penyiar-penyiar doang yang bercandaan kita diterima loh gitu kan. Seperti itu. Jadi sebetulnya nggak bersiap-siap. Kemudian kita menjadi bersiap dan akhirnya menjadi profesional ketika kita ditawarin film. Selama setahun kita survei, kita riset apa sih film. Termasuk kita riset apa sih profesionalisme. Dan dari situ kemudian menjadi seperti ada kesepakatan dan ketakutan. Ternyata kita dilihat Warkopnya. Bukan Dono, bukan Kasino, bukan Indro, bukan Rudi Badil. Kayak gitu. Sehingga akhirnya tertanam di diri kita bahwa Indro itu tanpa Dono Kasino bukan siapa-siapa dia. Kasino tanpa Dono Indro bukan siapa-siapa. Sebaliknya Dono tanpa Kasino sama Indro bukan siapa-siapa. Di kita itu tidak ada yang lebih hebat dari satu. Bahkan aku yang paling kecil, bahkan disuruh sekolah banget gitu. Jadi kalau lagi ujian tuh gue nggak boleh banyak, sedikit aja perannya. Dan dimintain satu kamar untuk khusus gue. Jadi kalau gue lagi nggak take, belajar loh. Kayak gitu. Mas Dono kan dosen. Nah itu sebetulnya cuman kepengen jadi sama aja. Lu nggak perlu, gue lo mau jadi sarjana ekonomi kayak sarjana arsitek, nggak perlu. Yang paling penting sarjana. Kenapa? Cara berpikirnya. Jadi bisa match kita. Karena kita ditakdirkan bertiga. Gitu. Jadi itu sih mungkin ya. Yang kemudian kita mikir satu-satu gitu, yang tadinya nggak kepikiran gitu, tiba-tiba loh kayak gini loh. Nah terus salah satunya kita menyikapinya adalah ini anugerah Tuhan. Cara berterima kasihnya gimana sih?
cara berterima kasihnya kita merawat ini. Merawat kekompakan, merawat ini menjadi sebuah tanggung jawab kepada penonton yang membayar kita. Merawat ini menjadikan tanggung jawab pada keluarga kita yang kita carikan nafkah dari sini kayak gitu. Itu sih sebetulnya yang terjadi di Warkop ya. Sehingga ya menurut aku kebetulan yang kemudian mendukung ini menjadi sebuah kekompakan, bahkan persahabatan dan persaudaraan menurut aku. Ketika berjalan bersama dari nol, terus kan pasti ada masanya ribut, ego dan segala macam. Nah itu ngeredamnya gimana, Om? Mas Dono, Mas Kasino pernah nggak ngomong 3 tahun? Tapi kita tenang main apa segala macam, smooth aja. Main di film apa segala, kita penggarapan kan biasanya kita senario itu bisa 10 kali ketemu tuh untuk bisa, kita share lucuan, share apa, ngobrol biasa. Tapi nanti kalau nggak ada orang mereka nggak ngomong tuh, ngomongnya melalui aku. Kayak gitu. Itu kayak gitu. Nah, ini yang sebetulnya buat aku agak mengherankan emang. Mereka saling nggak cocok, tapi mereka nggak pernah berpikir bubar. Mereka saling nggak cocok, tapi mereka nggak pernah mau saling menyakiti gitu. Kayak gitu. Itu yang sebetulnya aku juga heran. Ketika mereka ribut tuh, Mas Dono dengar Kasino diomongin orang, marah Dono. Kasino apalagi seperti itu. Jadi ada hal yang buat aku nggak nalar sih. Akhirnya kalau aku simpulkan hanyalah bahwa, makanya aku selalu bangga ketika udah sendiri nih. Menurut kamu Warkop itu satu kata apa? Gitu. Aku bilang negara. Kenapa negara? Kita nggak usah saling sama, karena sekarang ada yang milih A, ada yang milih B, ada yang milih C. Tapi kita nggak pernah pengen bubar. Kita nggak pernah saling benci satu sama lain. Harusnya seperti itu. Dan itu yang terjadi di Warkop kayaknya. Makanya aku selalu bilang bahwa Warkop itu satu kata apa? Negara. Kenapa? Kita bisa saling nggak suka, kita bisa saling benci. Tapi kita nggak pernah ingin berpisah. Itu gitu loh. Gitu kan. Aku mungkin gampang ngomongnya, tetapi mungkin itu sebuah apa ya, sebuah keniscayaan sih ya menurut aku. Jadi ya bukannya aku kok mau bilang spesial banget kami, tapi ya alhamdulillah kalau itu terjadi bahwa kita dipilih Tuhan untuk yang bisa berpikir seperti itu gitu. Karena ya akhirnya kita keluarga. Makanya sampai sekarang hak kekayaan intelektual Warkop itu dipegang oleh anak-anak kami. 7 orang, anak Dono, anak Kasino, anak gitu. Ya sebetulnya kan kita memang harusnya ada Rudi Badil sebagai pendiri, ada Nanu, tapi ini kemudian menjadi profesionalnya ketika kami bertiga. Kayak gitu. Jadi makanya namanya Warkop DKI gitu. Tapi tetap kayak tadi tanggal 23 ini kita tadi aku ke makamnya Rudi Badil, makamnya Nanu, apalagi Dono Kasino. Cuman pengen bilang aja, woi gocap nih gocap. Ya, maaf jadi agak. Ya maksudnya, aku boleh nih ya? Boleh Om. Semua grup lawak pastikan kiblatnya pasti ke Warkop. Gak bisa dipungkiri itu Om Indro, pasti ke Warkop. Makanya kayak banyak grup-grup lawak, ya ada sih yang berempat, banyak yang berempat juga banyak berempat. Tapi banyak juga yang memilih untuk bertiga, layaknya seperti Warkopnya Mas Indro, Mas Dono dan juga Mas Kasino gitu kan. Mimpinya juga sama gitu. Tapi somehow ya itu tadi. Kenapa pada akhirnya sepertinya sulit punya mindset seperti Om Indro dan teman-teman yang lain bahwa apapun masalahnya kita akan selalu tetap jadi Warkop. Nggak ada ego yang berdiri, nggak ada ego yang berpikir bahwa gue udah bisa sendiri, gue tanpa lu berdua juga gue bisa jalan sendiri gitu.
Ya. Itu susah loh Om. Ya menurut aku itu yang tadi mungkin ya, secara kebetulan kita memang tidak berancang-ancang menjadi sebuah grup gitu. Mungkin ya, aku berpikir gitu. Sehingga kita punya ketergantungan satu sama lain, ternyata begitu profesional. Ya, ada Nanu, ini waktu masih Warkop Prambors. Ada Nanu yang jadi Bang Joni, ya, ada Nanu yang jadi Tukinah. Tiba-tiba Kasino jadi Mang Jaja, terus jadi beli siapa gitu, terus jadi si Acing, ada Indro yang jadi gini, ada Dono yang walaupun cuman bisa jadi si Selamet tapi kuat banget karakternya sebagai Hansip kayak gitu. Dan Warkop terbentuk seperti itu gitu. Nah terus kemudian kita berpikir, waduh, jangan nggak ada Kasino, jangan nggak ada Nanu, nggak ada Mas Slamet yang belagu bener dalam hal keamanan gitu, kalau ngomong sok tahu minta ampun. Jelek. Salah satunya kenapa aku kemudian ditarik. Padahal gue tadinya cuma nemenin aja, kalau Dono sendiri gue nemenin karena radionya kan di sebelah rumah gue. Dan gue masih kecil kan, temenin. Sampai akhirnya gue kelas SMA kelas 3, gue lagi bertanding softball. Kasino datang, gue pikir cuma mono, ini kan karena kita kan Prambors kan. Nggak taunya dia mau manggil gue, Ndro, nanti malam lo bantuin ya. Tapi permanen, lo jadi anggota Warkop. Di satu pihak gue seneng banget, tapi di lain pihak gue takut juga ya. Waduh, gue bilang gitu, gue masih SMA, yang lainnya udah sarjana gitu kan, deg-degan juga. Ya tapi akhirnya itulah yang terjadi. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka sendiri-sendiri mereka ribet juga gitu. Harus dilengkapi sama orang lain kayak gitu. Dan itu kemudian menjadi apa ya? Menjadi sebuah kebiasaan dalam berpikir gitu. Kita harus bareng, kita harus bekerja sama, kita harus kolektif. Enggak hanya kekuatan sendiri-sendiri, karena ketika kekuatan sendiri klise banget lah. Kayak lidi sama sapu. Gitu. Ketika kita lidinya ada 5, lebih bisa bakal nyapu. Gitu sih sebetulnya. Berarti nggak ada lo, ya kita nggak jalan gitu. Iya. Tapi iya. Om Indro melihat sosok Mas Kasino dan Mas Dono tuh seperti apa sebenarnya? Aku tuh nggak punya bapak dari kecil ya. Bapak aku meninggal dari gua kecil. Aku kadang menganggap mereka bapak. Kadang menganggap mereka kakak, kadang menganggap mereka suhu, guru. Sehingga ketika, ambil contoh aja ketika Dono sama Kasino ribut. Aku bukan merasa jamak-jamak aja ketika aku harus jadi jembatan. Kalau nggak ada orang, kita bertiga, misalnya gue di tengah, sini Dono, sini Kasino. Ini ngomong soal bahan nih. Jadi lo Don, ntar ini Kasino ngomong ke gue, tapi ngomongnya jadi lo Don nanti keluar begini ngomongnya ke gue. Dono nyangkal misalnya gitu. Enggak gitu Kas, gue ke sana. Karena dia ngelihat gue. Ngomongnya ke Kasino, ngomongnya ke gue. Lu jangan cengar-cengir, orang lagi ngomong. Gue cerita lagi ngomong Dono. Cengar-cengir lu. Jadi kayak gitu loh. Dan gue merasa sah aja. Enggak ada rasa kampret gitu misalnya, enggak ada. Dan akhirnya gue yang paling muda merasa kampret ketika Dono udah balik ke kampus. Dia mulai semua, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, jadi moderator ini itu. Kasino kerja di sebuah perusahaan film. Gue rada-rada nge-MC di bank-bank kayak gitu. Karena gue ekonomi kan. Gue merasa gitu, jadi itu udah mulai sendiri-sendiri nih gitu. Aku kumpulin. Ada masanya sendiri-sendiri Om? Iya sempat kayak gitu ya, walaupun enggak, tapi udahlah udah mulai nggak mentingin grup gitu. Kalau aku nanya, aku kan koordinator. Nanti ada malam minggu ini, ntar ada ini nih permintaan gini. Aduh, gua bawa film lagi ke sana, Kasino misalnya. Dono, aduh,
aku ada diskusi panel tuh. Waduh, ini kok udah mulai nggak itu kan? Nah itu gue minta kumpul, kok jadi kayak munafik kita nih. Kita kepengen selalu bareng gitu, tapi kok jadi lu punya kekuatan sendiri gitu kan? Ya udah, akhirnya kita ngumpul, ya udah, saling ngomong. Gue nggak sukanya lu begini, gue nggak sukanya lu begini. Akhirnya ketemu, ada yang sadar, nangis itu. Gue ingat benar di Pasar Seni Ancol, di Warung Soroto Sokarja. Kita nangis sampai bertiga, kita peluk-pelukan. Ya, alhamdulillah tahun 90 kita bareng lagi kan, booming terus. Kayak gitu. Dan film Warkop sekarang masih sering ditayangkan. Iya. Terutama kayaknya film Warkop tuh udah jadi patokan kapan Lebaran. Iya. Ya makanya kan? Biasanya Lebaran tuh pasti film Warkop. Iya, makanya aku bilang nggak perlu lah kayak gitu. Kadang-kadang kan suka jadi kontroversial ya. Nentukan hilal, hisab gitu. Nggak usah lah. Lihat aja, begitu ada seminggu lagi puasa ada iklan Warkop. Seminggu lagi Lebaran juga. Nggak usah ngelihat itu bintang. Berarti udah berapa banyak sih Om film Warkop? Film Warkop itu totalnya? Yang cerita 34. Semi dokumenter ada 2. Untuk Indonesiaku 1, untuk Indonesia. Tapi film Warkop yang menurut Om paling berkesan selama entah proses pengerjaannya atau ya emang beda aja gitu rasanya. Buat aku Mana Tahan film pertama, karena itu ceritanya dari kita harap-harap cemas, kita takut banget kan di film. Setahun loh kita mikirin film, ngadep ke sana, ngadep ke sini, terus ternyata hasilnya bagus, walaupun itu cerita kita kayak gitu. Cuman ya itu ya, harap-harap cemas yang ada di situ, terus kita merasa benar orang baru, nggak tahu harus apa kayak gitu, tiba-tiba meledak kayak gitu. Itu sih yang buat aku ya, buat aku. Dan sepeninggal Mas Dono dan juga Mas Kasino, ada gak sih orang-orang yang menghampiri Mas Indro terus kayak, yuk kita bikin grup lawak lah? Spesifik enggak, tapi ditawarin banyak kali sih ya. Cuma memang itu kita pernah berpikir. Ya itu kenapa bertahan Om? Maksudnya dengan kesendirian Om? Kita kan yang dilihat Warkop, bukan Dono, bukan Kasino, bukan Indro, iya kan? Itu. Dan seniman itu ketika mati, ketika nggak ada lagi, gitu, nggak bisa digantiin. Wendy nanti nggak akan ada yang bisa mirip Wendy. Benyamin, berapa orang yang kepengen jadi kayak Benyamin? Tidak ada satupun. Ya itu menurut kami itulah kelebihan seniman. Lo presiden diganti berapa kali bisa, direktur diganti berapa kali bisa, menteri bisa, ya kan? Dukun aja bisa digantiin gitu kan? Kayak gitu, dokter bisa. Seniman nggak bisa Pak. Ada yang bisa gantiin Avandi. Anaknya Kartika juga pelukis juga loh. Nggak. Cucunya pelukis, enggak. Tatang gimana sih? Gimana nggak mirip dan lucunya mirip si Gepeng. Tatang ya. Bisa gantiin? Enggak. Nah itu sebetulnya berpikiran dari situ sih. Bahwa aku nggak pernah, dulu bahkan waktu mulai hilang, lu mesti bikin grup loh yang mirip Warkop. Mau aku tantang, nggak akan pernah. Gua ada, Dono Kasino nggak ada, ya, nggak mungkin jadi Warkop. Karena Warkop itu Dono, Kasino, Indro, kayak gitu. Jadi itu sih sepele itu sebetulnya berpikirnya. Jadi menurut aku memang ya udah nggak akan tergantikan. Lu kan nggak akan tergantikan, mau siapa kek anak lu. Anak gue tuh yang namanya Harley itu jalannya sama, ininya sama, gaya-gayanya sama kayak gitu. Kakak-kakaknya kalau ngelihat udah lagi gue jalan, ketawanya minta ampun. Pernah bisa ganti? Nggak akan pernah. Tapi ada gak sih Om hal yang belum tersampaikan ke almarhum Mas Dono dan juga Mas Kasino? Kenapa dulu gue pengen jadi juri stand up comedy Indonesia? Gue menentukan, gue maunya begini, gue maunya begini.
Padahal waktu itu saat-saatnya hebat-hebatnya SMS. Gue gak mau. Karena menurut gue gak kesenian banget gitu loh. Orang yang duitnya banyak bisa dimenangin. Gue gak mau. Gue mau dengan juri. Kenapa? Karena kita mau bikin orang yang mumpuni. Apalagi ini komedian, gak ada sekolahnya. Kayak gitu. Ya itu sebetulnya. Kami kurang bahagia dulu, jujur aja. Karena dulu kan politis banget ya. Ada grup-grup yang hanya di kekuatan politik tertentu dan yang lainnya nggak bisa apa-apa. Bahkan di televisi aja dikuasain kayak gitu. Nah, buat kami itu bukan demokrasi, itu bukan berkesenian. Gitu. Nah, kita punya cita-cita. Anak muda mesti banyak nih yang menjadi. Dulu kan anak muda nggak dipercaya, jadi pemerintah nggak dipercaya, jadi apapun nggak dipercaya gitu kan. Wah harus banyak nih anak muda nih gitu. Harus colorful, istilah kita dulu harus colorful komedi ini. Gila, Indonesia bangsa komedi. Lu percaya nggak macet tiba-tiba kenapa? Oh, ada orang nonton itu tuh Paku Bumi. Deng. Orang nonton itu komedi bukan tuh? Bukan. Ya kan? Hai kerja woi. Gitu dia nonton. Jadi bayangin kita tuh bangsa komedi, masa nggak colorful? No, cita-citanya harus colorful. Makanya mohon maaf. Bukan mau pengen jadi superhero enggak, tapi kita kemudian ada di sebuah radio yang kita kator-katorin komedian sekarang menjadi komedian itu kebanggaan kami. Satu, terus samakin kemarin walaupun Mas Dono Mas Kasino nggak ada, tapi gue tetap bawa nama Warkop. Salah satunya pengen gue colorfulnya komedi, ya gue jadi juri itu kemarin stand up komedi apa segala. Dan tiba-tiba kemarin Ajis bikin stand up festival. 3 hari Pak. Ya. Ini komedi Pak bisa begitu. Aduh, gue hanya bilang sama Ajis. Jis gue salut banget, gue terima kasih diundang untuk bisa menyaksikan ini semua. Cuman tetap ada sayang. Dono Kasino gak pernah lihat ini. Gitu. Itu. Kenapa? Karena ini salah satu cita-cita kami. Betapa colorfulnya komedi di Indonesia, dari yang mulai tradisional, dari mulai ini semua ada semua di Indonesia. Itu buat gue membanggakan banget. Berarti menurut Om Indro sekarang dunia komedi Indonesia sudah begitu sangat berwarna. Keren. Tapi apa yang masih harus diperbaiki untuk dunia komedi Indonesia? Persepsi ya. Kayak gini, kami bikin PASKI, Persatuan Seniman Komedi. Dulu cita-citanya di situ ada penulis naskah komedi, dulu itu ada, kemudian kita punya bank naskah, punya apa segala, menjadi seperti union artis di luar negeri sana yang benar-benar solid. Sebetulnya itu sih yang aku pengen. Bukan hanya membangun persatuannya, tetapi juga dengan persatuan ini kita membangun dunia komedi seperti apa. Enggak cuman gitu-gitu aja. Dulu kan cita-cita kami colorful. Nah setelah colorful seperti apa sih? Ya setelah colorful kemudian menurut aku menjadikan ini sebuah ilmu yang bisa kita wariskan, gitu sih sebetulnya. Tapi aku mewakili mungkin orang banyak di luar sana juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa buat Warkop yang sudah menemani masa-masa kecil, masa muda, bahkan ini yang gue nggak suka. Jujur gue nggak suka. Lo mau ngomong soal umur lo sama gue. Bukan ngomongin masalah umur. Ini fakta yang nggak bisa dipungkiri. Ya. Mau apapun. Ya gue udah tua emang. Udah masalah gini Om. Udah ditonton berkali-kali. Kenapa magnetnya masih tetap kencang gitu? Jadi nggak bisa kita singkirkan fakta bahwa ya memang salah satu yang menemani masa-masa kita hidup ya film Warkop. Iya. Legenda mau gimana juga, mau ngomong apa aja. Tapi sebelum kita akhiri obrolan kita Om Indro, satu kata yang mewakili hidup Om Indro dari 0 sampai sekarang. Kalau satu kata kemudian menjadi nggak terlalu lengkap sih, tapi ternyata hidup itu belajar. Dan nggak pernah lulus. Makanya aku bilang nggak satu kata sih. Belajar dan tidak pernah lulus. Belajar dan tidak pernah lulus. Dan menurut Om, buat ponakan-ponakan dimanapun kalian berada, rumus untuk menjadi yang terbaik adalah cukup dengan ukir prestasi, dengan dihiasi konsistensi.
Omen pamit. Terima kasih Om Indro. Terima kasih Om Ben.